al-umurul lati tu'inu 'alal khusyuk, hal-hal yang bisa membantu kekhusyuan. Masih dari kitab Al-Khusyuk fi Shalah, Syekh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sabawi. Alaika ya akhi an tajma'a nafsaka qabla ad-dukhuli fi shalah. Ketika kita akan segera memulai sholat, penulis pengarang kitab ini menyatakan, jaga betul, jangan mulai masuk ke dalam sholat sebelum sepenuh jiwa ragamu menyatu. Ketika masih dalam pikiran kita ada pikiran macam-macam belum lepaskan dulu. Sebelum masuk masjid, di jalan ada masalah apa, sampai masuk masjid masih ada pikiran itu, kita mau takbiratul ihram masih ada pikiran itu, lepaskan dulu. Ketika hati, pikiran, dan fisik kita sudah kumpul, baru fala tuharrim bis-salati illa bi nafsin mujtami'atin wa firqin mutadabbirin wa qalbin hadirin. Jangan lakukan takbiratul ihram kecuali ketika pikiran, jiwa menyatu, pikiran kita udah siap fokus ke hal-hal sholat, jiwa kita, hati kita pun sudah hadir, sudah siap, baru Allahu Akbar. Dari sini bisa kita maklumi ketika ada orang mau sholat nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba Allahu Akbar. Dia diam dulu sesaat, boleh jadi dia kosongkan hatinya, pikirannya dari hal-hal lain di luar sholat. Ada di antara mereka yang berusaha mengosongkan itu, menjauhkan diri dari godaan jin, iblis, segala macam, dengan berbagai macam bacaan-bacaan mohon perlindungan pada Allah. Ketika sudah yakin, hati, pikiran sudah menyatu, baru Allah Akbar. Sebaliknya, kalau ada di antara saudara kita yang baru melangkah, ngerem mendadak, langsung Allahu Akbar. Di sini ada enggak? Di tempat lain saya banyak temukan. Jadi baru melangkah langsung ngerem, langsung Allahu Akbar. Itu bisa tidak bermasalah, bisa juga bermasalah. Tidak bermasalah kalau begitu masuk masjid dia sudah kosongkan semua pikiran yang lain. Begitu tiba di saf langsung dia Allahu Akbar. Itu enggak bermasalah. Menjadi bermasalah kalau hal itu dia lakukan dengan asumsi diam dulu, enggak langsung takbiratul ihram, itu bid'ah, enggak dicontohkan oleh Rasul. Ini yang bermasalah. Karena tidak setiap hal yang dilakukan oleh Rasul itu diabadikan oleh sahabat dalam satu hadis. Tidak. Berkaitan dengan hadis-hadis sholat pun demikian. Rasul mengawali sholatnya dengan takbiratul ihram. Sesaat sebelum takbir Rasul ngapain? Nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya bukan berarti Rasul nggak kerjakan. Selanjutnya, setelah takbiratul ihram baru ada hadisnya. Rasul sakata hunayatan, sesaat diam. Diamnya apa? Di hadis yang lain Rasul membaca doa, namanya bisa tawajjuh, bisa iftitah, bisa istiftah. Lalu selanjutnya Rasul baca Al-Fatihah. Begitu waladhdallin,
Rasul pasti membaca amin karena beliau perintahkan umatnya, barang siapa yang makmumnya kompak dengan imam, kompak dengan aminnya malaikat, maka seluruh yang ada di area jamaah yang sholat berjamaah dimohonkan ampun oleh malaikat. Apakah begitu waladhdallin amin langsung atau ada jeda sesaatnya? Tidak ada sahabat yang menyebutkan apakah jeda sesaat atau langsung amin. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh Rasul yang tidak didokumentasikan oleh sahabat dalam satu hadis. Karena itulah masalah yang sama, beberapa orang sahabat menginformasikan, informasinya ada perbedaan-perbedaan. Sahabat yang ini pakai mendokumentasikan, menyebut ini bahwa sesudah Rasul membaca Al-Fatihah, Rasul sesaat terdiam, nggak langsung baca surah. Sahabat yang lain tidak menginformasikan hal itu. Jadi sesuatu yang tidak ada tertulis dalam hadis bukan berarti tidak dilakukan oleh Rasul, bukan berarti pula pasti dilakukan oleh Rasul. Hal-hal yang seperti itu dalam istilah usul fikih disebut al-matruk. Jadi ada al-ma'mur bihi, al-manhi, al-manha anhu, ada al-matruk anhu. Sesuatu itu ada yang diperintahkan oleh Rasul, otomatis kita harus berusaha menjalankannya. Ketika hal itu wajib, ya kita wajib menjalankannya. Ada yang dilarang oleh Rasul, kita harus berusaha meninggalkannya. Di antara dua ini, ada yang oleh Rasul tidak diperintahkan, namun juga tidak dilarang. Tidak diperintahkan, juga tidak dilarang. Bagaimana sikap kita terhadap hal yang ketiga ini? Ketika kita langsung, oh nggak boleh, Rasul saja nggak melarang kok, kita melarang-larang. Oh itu boleh, Rasul nggak menyebut boleh atau tidaknya kok kita langsung saja membolehkan. Nah untuk hal yang sikap yang ketiga ini Rasul sudah berikan panduan. Dalam satu hadis Bukhari Muslim, kata beliau, daruni ma taraktukum. Matruk diambil dari kata ini. Biarkan aku, jangan kamu tanya aku, jangan aku desak aku untuk hal-hal yang aku tinggalkan. Aku tidak perintahkan, aku juga tidak larang. Maknanya apa? Silahkan ambil kesimpulan sendiri. Dari sinilah Imam Syafi'i mengambil definisi bid'ah. Kata beliau, ma wafaqas sunnah fahuwa bid'atun mahmudatun. Ketika yang tidak disebutkan oleh Rasul ini sejalan dengan sunnah, maka kalau disebut bid'ah, itu bid'ah yang baik. Wa ma khalafa sunnah, jika yang tidak disebutkan oleh Rasul langsung kita kerjakan, ini benar bertentangan dengan sunnah, fahuwa bid'atun madmumatun, itu bid'ah yang harus ditinggalkan, yang tercela. Contoh yang kebetulan terjadi pada saat itu, menjadi sumber hadis itu disampaikan oleh Rasul. Di antara jamaah ada yang haji sudah 2 kali atau lebih. Kalau ada, apa hukumnya haji kedua? Tahun berikutnya haji lagi, apa hukumnya itu? Saya belum dengar ada yang bilang haji kedua hukumnya haram, bid'ah. Padahal Rasul haji 2 kali enggak? Rasul enggak 2 kali, cuma 1 kali. Dan Rasul enggak perintahkan haji tiap tahun. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat pada saat Rasul menyampaikan khutbah wukuf, ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, wahai umat Islam, Allah mewajibkan haji buat kalian, maka laksanakanlah haji.
seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, aku la'am." Wahai Rasul, apakah setiap tahun kita harus bolak-balik haji lagi? Mayoritas sahabat meyakini Rasul dengar pertanyaan ini, tapi Rasul nggak menghentikan nasihat beliau. Beliau lanjut dengan nasihatnya. Sebaliknya, sahabat yang bertanya merasa pertanyaannya belum terdengar oleh Rasul. Maka dia pun mengulangi pertanyaannya, "Ya Rasulullah, aku la'am." Wahai Rasul, apakah setiap tahun kita harus menunaikan haji? Rasulullah masih lanjut dengan nasihat-nasihat beliau, seolah tidak dengar pertanyaan ini. Sahabat yang nanya melanjutkan pertanyaannya, mengulang pertanyaannya, karena dia yakin Rasul belum dengar. Boleh jadi kalau kita yang nanya sekali nanya kok narasumbernya seolah nggak memperdulikan, mungkin kita ngambek, udah ngapain nanya lagi. Di sini ada hikmahnya bandelnya sahabat. Kemungkinan itu sahabat Badui itu yang seperti itu. Dia nanya lagi yang ketiga, "Ya Rasulullah," dengan nada lebih tinggi, "Aku la'am, apakah tiap tahun kita harus menunaikan haji?" Baru Rasul menghentikan tausiah nasihat beliau untuk memberikan jawaban. Jawaban beliau, "Lau kuntu na'am lawajabat walamastata'tum." Andaikan tadi pertanyaan pertamamu langsung aku jawab ya, maka wajib kalian tiap tahun harus haji dan kalian gak akan sanggup. Nah, di kalimat berikutnya ini Rasul berikan nasihat untuk hal-hal yang Rasul tidak perintahkan, Rasul tidak melarang. Istilahnya apa tadi? Matruh. Untuk hal-hal yang sifatnya matruh, zaruni ma taraktukum. Ini nasihat Rasul. Jangan kamu tanya lebih jauh kepadaku. Maknanya silahkan kalian simpulkan sendiri. Apalagi di kalimat berikutnya, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, lakukan semampu kalian. Artinya sesuai pertanyaan, konteks pertanyaan saat itu, jika kamu mampu tiap tahun haji, silakan haji, nggak usah nanya. Ini berlaku untuk semua ibadah yang sifatnya umum. Dzikir berapa kali, silakan semampu kita. Bukan berarti ketika kita dzikir 1000 kali bid'ah, bukan. Ini hadisnya di sini. Sholat sunnah mutlak, silahkan mau berapa ratus rakaat, itu nggak terlarang, masuk di kategori matruh. Sesuatu yang Rasul tidak perintahkan, Rasul juga tidak larang. Tapi ingat, sesuatu yang sifatnya matruh ini tidak otomatis boleh. Ada juga yang tidak boleh ketika hal itu tidak sejalan dengan sunnah. Contoh yang boleh, kita ngadain pengajian rutin di hari tertentu. Nggak ada Rasul merutinkan hari tertentu untuk mengadakan majelis. Yang pasti ngaji perintah Allah, perintah Rasul. Kapan waktunya? Silahkan. Di situ nggak ada bid'ah-bid'ahan. Kalau bid'ah anggap bid'ah lugawiyah atau bid'ah hasanah. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi untuk mendapatkan kekhusyuan diantaranya ketika kita akan memulai sholat, usahakan hati, pikiran, jiwa raga kita sudah menyatu di situ. Masalah-masalah perkara yang membebani pikiran hilangkan dulu. Itu tersiratkan dari sabda Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an.
Riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 757, Imam Muslim 911, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Manakala Rasul mengajari sahabat yang sholatnya salah, kalimat pertama yang beliau ucapkan di redaksi ini, idza kumta ilas sholah. Idza kumta, apabila kamu sudah tegak berdiri. Di situ menyeratkan termasuk jiwa raga sudah siap. Fakabbir, baru lakukanlah takbir. Enggak sekonyong-konyong baru aja marah-marah langsung Allahu Akbar. Pasti marah-marah itu terbawa di dalam sholat. Jadi Rasul bersabda, idza kumta ilas sholat, jika kamu sudah tegak berdiri, di situ mengandung kemungkinan ihtimal jiwa raga kita sudah siap untuk sholat, sudah menyatu, sudah utuh. Fakabbir, baru lakukan takbiratul ihram. Penulis melanjutkan, wahdar an tantazi'a nafsuka min masyaghilika wa a'malika. Hati-hatilah, jangan sampai ketika jiwa raga pikiran kita belum kumpul, belum menyatu karena urusan kesibukan sehari-hari, urusan apa yang tadi kita lakukan sesaat sebelumnya, itu harus dijaga. Ketika hal itu masih terjadi, wa taqabbal 'alallah mubasyaratan, kok langsung menghadap Allah, langsung Allahu Akbar. Yang seperti itu kemungkinan besar sejak awal sholatnya dia sudah tidak khusyuk. Bersihkan dulu hati pikiran dari segala hal yang ada. Setelah sudah siap lahir batin, pikiran kita kosongkan, baru Allahu Akbar. Duna an tatahayya li hadhihi sholati rabbaniyati wa li hadzal wuqufi baina yadayillah. Langsung ketika pikiran sibuk, langsung Allahu Akbar tanpa ngadain persiapan terlebih dahulu dengan mengosongkan hati pikiran dari segala hal di urusan hal-hal di luar urusan sholat dan lain sebagainya. Padahal kita mau sholat menghadap Allah, Allah yang maha agung, maha sempurna, Allah yang maha mengetahui. Kita mau bermunajat, mau berdua-dua dengan Allah. Penulis kitab ini mengumpamakan, ya akhi wa hal tusari'i fi muqabalati mas'ulin kabir. Ketika tiba-tiba kita mendapat undangan dari pejabat tinggi, apakah kita akan langsung berangkat detik itu juga? Apa itu raja, apa itu menteri dan lain sebagainya? Kita dapat undangan, apa kita akan langsung berangkat? Yakin tidak. Kita akan lakukan persiapan fisik, pakaian segala macam, persiapan batin. Nanti aku mau tanya apa ya, mau minta apa ya, mau saran apa ya. Kita sholat, kita akan menghadap raja di raja, maha segala raja. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Karena itu persiapan sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita sholat, ini termasuk salah satu yang paling penting untuk kita sadari. Persiapan dalam segala hal, persiapan lahiriah juga batiniyah. Kondisi badan kita harus dalam kondisi nyaman, apalagi mau sholat berjamaah. Ketika badan nggak nyaman, aromanya apek, kita sadar, biarin aja, banyak hidung yang nyium, ntar apeknya juga berkurang. Sengaja kita berangkat, secara akhlak ini sudah nggak benar, oleh Rasul dilarang. Menebarkan aroma yang tidak disukai jamaah lain, itu oleh Rasul dilarang. Sebelumnya kita sudah tahu, bahkan
Mereka yang mulutnya bau karena habis makan bawang, oleh Rasul dilarang mendekati masjid tempat sholat jamaah. Itu harus kita pahami, nggak cuma aroma bawang, semua aroma yang tidak disukai oleh masyarakat, oleh jamaah. Nah, itu ketika kita sadar mungkin kita sakit atau apa, aroma kita nggak sedap, lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana aroma nggak sedap itu hilang, niat kita supaya tidak mengganggu jamaah. Ikhtiar kita dalam hal seperti itu menjadi ibadah tersendiri. Sadar karena itu perintah Rasul, sadar karena mendolimi orang lain, termasuk melalui aroma yang tidak sedap, padahal aroma itu bisa kita hilangkan, itu juga perintah Rasul untuk jangan sampai kita mendolimi orang lain dengan cara apapun. Jadi persiapan sebelum kita menghadap Allah termasuk salah satu hal penting yang harus kita sadari. Persiapan lahir ataupun batin. Persiapan batin wujudnya, wa 'alaika ya akhi an tastahdira azamatallahi alladzi taqifu baina yadayhi. Munculkan kesadaran ketika kita mau sholat, kesadaran betapa maha agungnya Allah yang akan segera kita tatap, akan segera kita hadapi. Fa huwa subhanahu malikul muluk wa jabbarus samawati wal ardh. Munculkan kesadaran bahwa Allah maha segala raja, Allah maha mengendalikan langit bumi. Wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Allah raja diraja, maha suci, maha menyelamatkan, maha melindungi, maha perkasa. Sadari, munculkan kesadaran itu dalam pikiran kita. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilaihi turja'ul umur. Munculkan kesadaran langit bumi dan seluruh isinya, semuanya sepenuhnya milik Allah, dan segala urusan akan dikembalikan kepada Allah. Munculkan kesadaran wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk menjadikan kita tiba-tiba mantap banget khusyuk dalam sholat. Munculkan kesadaran Allah maha kuasa dalam segala sesuatu, sambil kita minta kemahakuasaan Allah, semoga kita bisa melaksanakan sholat ini dengan sholat yang terbaik. Alaika an tastahdira ma'ani hadhil asma'il husna. Hadirkan terus makna al-asma'ul husna ini dalam pikiran kita, sekaligus untuk mengeluarkan pikiran-pikiran yang ada sebelumnya. Kita menghayati Allah maha ini, Allah maha ini, Allah maha ini. Hadirkan pula ilmahul wasi', bahwa ilmu Allah maha luas, apapun yang kita perbuat Allah maha tahu. Fahuwa la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun di bumi di langit yang tidak diketahui oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu yang tidak dilihat mata, Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu apa yang dirahasiakan, bahkan dibalik yang dirahasiakan. Lebih dari itu Allah maha tahu. Munculkan kesadaran itu yang harus kita waspadai ketika di hati kita, di pikiran kita muncul kesadaran Allah maha melihat. Iblis masuk, Allah melihatnya dengan cara begini, begini, begini. Muncul gambaran-gambaran melihat seperti CCTV. Ini yang harus kita waspadai. Karena mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk Allah.
mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahkan boleh jadi hampir seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hampir, karena ada saudara kita yang mereka mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Mereka justru meyakini Allah itu gambaran Allah seperti manusia. Mereka ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi pandangan itu muncul baru belakang-belakangan. Dulu-dulunya diantaranya Nu'aim, salah satu guru Imam Bukhari, yang selanjutnya diikuti oleh ulama-ulama lain. Man sabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Siapa saja yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia sudah kafir. Nu'aim As-Saqafi, Nu'aim bin Hamad As-Saqafi, salah satu guru Imam Bukhari. Jadi ketika kita membayangkan Allah maha melihat, Allah sedang melihat kita, lalu kita bayangkan mata yang sangat besar, itu nggak boleh. Nah, itu membayangkan hal-hal seperti itu harus hati-hati. Lebih selamatnya kita bayangkan Allah kirimkan malaikat untuk selalu memantau kita. Allah kirimkan malaikat untuk memperhatikan kita. Membayangkan itu, insya Allah kita selamat dari kesalahan penggambaran Allah. Jadi di saat kita sholat secara mental, hadirkan makna al-asma'ul husna. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha memantau, Allah maha mengendalikan. Semuanya hadirkan itu. Dengan menghadirkan itu, insya Allah pikiran kita akan kosong, akan bersih dari hal-hal yang ada di luar itu. Bahkan ketika kita sholat, di pikiran kita yang masih ada, tadi sebelum sholat kita baca Quran, ada kalimat yang, karena kita belum ngaji sampai khatam, ada kalimat yang kita bingung kepikiran terus, itu pun bukan khusyuk. Ketika yang ada di pikiran kita, bacaan-bacaan sholat kita atau sifat-sifat Allah itu khusyuk. Atau gerakan sholat kita yang kita ingat tadi, ini rakaat pertama, kita ingat-ingat betul. Rakaat kedua itu pun termasuk. Jadi ketika pikiran kita kosong dari hal-hal lain di luar sholat, yang ada hal-hal yang ada di dalam sholat itu terbilang khusyuk. Wa antas tahdira annaka waqifun baina yadayhi subhanahu tunajihi wa tad'u. Munculkan kesadaran di hati dan pikiran kita bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah yang maha suci. Kita sedang berdua-duaan, meskipun banyak yang lain, hakikatnya kita sedang berdua dengan Allah. Masing-masing kita yang sholat itu sedang munajat dengan Allah. Kita sedang meminta, sedang berdoa, sedang menyanjung. Di saat yang sama, watas tahdiro taksiraka, hadirkan juga kesadaran kita bahwa kita ini orang yang sangat lemah. Dalam melakukan ibadah, kita belum bisa ibadah terbaik, munculkan kesadaran itu. Watakrituka, bahwa dalam ibadah kita masih sering melalaikannya. Wahajatuka ilallah, di saat yang sama kita hajat sangat membutuhkan Allah, munculkan kesadaran itu. Nah, kesadaran-kesadaran ini semua inna dzalika yu'inu 'alal khusyu', bisa membantu kekhusyuan wa tadallulu lillah subhanahu, sekaligus untuk menghilangkan kesombongan dari hati kita. Kita sadar Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha menentukan. Di saat yang sama kita sadar kita nggak ada apa-apanya sama sekali di hadapan Allah. Dengan kesadaran seperti itu, yakin sifat sombong akan keluar dari hati kita. Jamaah radhiyallahu wa iyyakum ajma'in. Wa yuhaqqiqu laka hadzal gharadu hudurukal mubakkira salatal jama'ati fil masjid. Nah, di antara hal yang akan membantu hal ini semua
untuk memunculkan banyak kesadaran-kesadaran sebelum takbiratul ihram, jiwa raga kita menyatu. Di antara hal yang dapat mewujudkan semua itu adalah segerakan kehadiran kita ke masjid untuk sholat jamaah. Segerakan, jangan mepet banget begitu sudah terdengar mulai Allahu Akbar, mentang-mentang rumah dekat baru buru-buru jalan. Jalan masuk langsung Allahu Akbar. Itu sulit untuk menghadirkan jiwa raga. Nah, di antara hal yang dapat membantu, segerakan hadirnya kita ke masjid. Minimal faida adina lis-shalah udina lis-shalah. Ketika adzan mulai dikumandangkan, fasari ilal masjid, segera berangkat ke masjid, jangan nunggu qomat. Sepanjang jalan dengarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab sepanjang jalan. Jangan ngobrol, jangan yang lain, untuk menjawab adzan. Itu fadilah tersendiri, keistimewaan tersendiri yang dijanjikan oleh Rasul. Terus sampai selesai adzan, kita sudah sampai masjid. Wa kullama bakarta fil huduri ilal masjid kama da'at ila dzalika sunnatul mutahharah adhata li nafsika jawan ruhiyan. Semakin kita lebih cepat berangkat ke masjid, dan itu diperintahkan oleh Rasul. Menyegerakan keberangkatan ke masjid itu diperintahkan oleh Rasul. Semakin kita cepat segera berangkat ke masjid, itu akan menumbuhkan suasana spiritual dalam hati kita. Yatba'u sattatuha wa yakmuruka bil khusyu', yang suasana spiritual itu akan mampu membantu kita menyatukan jiwa raga, mampu menenggelamkan kita ke dalam kekhusyuan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi di antara yang paling dapat membantu agar kita bisa menyatukan jiwa raga sebelum kita takbiratul ihram, segerakan keberangkatan kita ke masjid. Ada beberapa hal yang sangat istimewa, tetapi umat Islam dari generasi sahabat sampai kiamat banyak yang tidak tahu. Beberapa hal istimewa umat Islam dari generasi sahabat sampai kiamat banyak yang tidak tahu. Andaikan seluruh umat Islam tahu, boleh jadi masjid akan terus penuh sesak. Di antara hal-hal yang umat Islam banyak belum tahu itu, 3 di antaranya oleh Rasul disabdakan dalam satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal semalam yajidu illa ayyastahimu alai lastahamu. Pertama nih, andaikan manusia tahu keistimewaan adzan, andaikan manusia tahu keistimewaan saf depan, saf awal, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kedua hal itu kecuali harus pakai undian, pasti mereka akan selalu mengadakan undian. Saf depan seringkali nggak dikejar oleh umat Islam. Kalau kita kembalikan ke sabda Rasul, karena umat Islamnya belum tahu. Adzan, banyak orang dorong-dorongan.
Kalau yang dorong-dorongan itu emang suaranya sember semua, wajar. Tapi kalau yang dorong-dorongan suaranya indah semua, kok dorong-dorongan kamu aja. Ini tanda dia nggak tahu. Bukan berarti untuk adzan, berarti adzan istimewa banget. Sadar suaranya sember, bukan orang menarik orang datang ke masjid justru menjauhkan, tetap dia maksain diri, itu salah itu. Paling tidak untuk adzan, mereka yang memenuhi syarat untuk adzan itu yang harusnya berebut. Walaupun di masa Rasul adzan tidak diperebutkan karena Rasul sudah memilih muadzin beliau. Ada 3, saya hafal 2 namanya, Bilal bin Rabah dan Abu Mahdurah. Satu lagi saya lupa namanya. Jadi karena adzan ada persyaratannya. Jadi imam ada persyaratannya. Untuk jadi imam, saya belum temukan adanya hadis Nabi, andaikan manusia tahu keistimewaan jadi imam, pasti mereka berebut. Saya belum temukan adanya hadis itu, dan insya Allah nggak ada. Tapi untuk shaf awal, untuk adzan, ini hadisnya. Shaf awal saja tidak mutlak. Anak muda banget ABG, dia ngerti shaf awal istimewa, datang duluan langsung di belakang imam. Ini nggak berlaku mutlak, karena ada hadis Nabi yang lain. Kata beliau, hendaklah yang berdiri di belakangku mereka yang lebih mengerti. Itu isyarat bahwa meskipun shaf awal itu dianjurkan sekali diperebutkan, tapi khusus di belakang imam sebaiknya yang paling memenuhi syarat untuk menggantikan imam. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, beberapa tempat di belakang imam itu bebas ditempatin orang enggak, sudah di booking itu oleh DKM. Meskipun masih kosong, nggak boleh orang tempat di situ. Ada teman yang nyoba tempat di situ, langsung oleh askar ditanya, hafidhal Quran, kamu hafal Quran enggak? Ketika enggak, diusir. Sering di beberapa masjid, termasuk masjid yang kadang saya jadi imam, belakang saya bocah kecil. Ini yang tua-tuanya pada kemana? Paling kalau dia belum memenuhi syarat menjadi imam, muda memenuhi syarat boleh. Nah kalau bocah baru 8 tahun, 9 tahun, kita tahu bacaannya pun dalam kondisi nggak ada dewasa, bocah belum balik boleh jadi imam. Dari 4 mazhab, cuma Imam Syafi'i yang membolehkan bocah belum balik boleh jadi imam asal bacaannya lebih bagus dibanding yang dewasa. Yang lainnya, Imam Malik berpandangan mutlak nggak boleh. Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali boleh hanya untuk sholat sunnah, tidak boleh untuk sholat wajib. Imam Syafi'i yang anak belum balik asal bacaannya lebih bagus dibanding yang dewasa boleh jadi imam. Meskipun boleh jadi imam, kata Imam Syafi'i, aku tidak merekomendasikan mereka untuk jadi imam. Di masa Rasul ada peristiwa anak belum balik jadi imam, betul. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Tapi itu terjadi di satu wilayah yang orang dewasanya Qur'annya kalah sama dia. Baru dia ditunjuk jadi imam. Yang nunjuk orang-orang tua, karena orang tua itu dapat nasihat dari Rasul, hendaklah yang memimpin kalian dalam sholat yang paling banyak Qur'annya, paling bagus Qur'annya. Ketika mereka pulang ke kampung, siapa yang paling bagus Qur'annya? Ternyata si bocah kecil itu, dia ditunjuk jadi imam. Jadi banyak hal yang istimewa yang umat Islam nggak tahu. Andaikan mereka tahu, pasti mereka akan berebut. Pertama, adzan dan shaf yang pertama, shaf awal. Yang kedua, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilai. Andaikan manusia tahu
keistimewaan berangkat duluan lebih cepat menuju masjid untuk sholat berjamaah, lastabaku ilai, pasti mereka akan duluan berangkat ke masjid. Di setiap masjid yang sudah nongkrong sebelum adzan, jumlahnya persentasenya sangat rendah. Sapnya sholat katakanlah 3 sap, yang sudah standby sebelum adzan nggak sampai 1 sap, paling berapa orang. Bahkan kadang muadzinnya aja belum ada orang datang, mana muadzinnya, masih di luar. Berangkat duluan ke masjid, itu hal kedua yang disabdakan oleh Rasul, yang keistimewaannya andaikan manusia tahu, mereka pasti akan duluan. Lalu yang ketiga, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Andaikan manusia tahu keistimewaan sholat isya dan subuh berjamaah, pasti mereka akan selalu mendatanginya meskipun harus merangkak. Nah, yang kedua yang disebut oleh Rasul di hadis ini, menyegerakan berangkat ke masjid. Itu kaitannya dengan mempersiapkan diri lahir batin sebelum kita sholat, akan lebih mudah. Jadi hadis ini sahih, riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 615, Imam Muslim 1009, dan Imam An-Nasai. Inilah sebagian dari upaya untuk supaya sholat kita lebih baik, kekhusyuannya lebih mudah terwujud. Wallahu a'lam bishawab. Ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ini mengenai makruhan. Jadi kalau tadi kita haji lebih dari 1, sekali lagi, tadi semua. Tidak makruh. Enggak. Jadi kemudian yang bacaannya zikir ya 1000, 4000 kan tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang. Itu kan mungkin makruh. Enggak makruh. Enggak. Jadi paham saya kalau yang tidak diperintahkan dan tidak ditegur atau tidak dilarang, itu hukumnya makruh. Enggak. Nah ini saya ulangi. Dalam usul fikih, hal-hal dalam agama ada 3, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Ada yang Rasul enggak memerintahkan, enggak melarang, istilahnya makruh. Apa hukumnya? Untuk yang ini Rasul persilahkan kita, para ulama, untuk menyimpulkannya. Kesimpulan Imam Syafi'i, jika hal yang tidak diperintahkan, tidak dilarang ini sejalan dengan as-sunnah, maka dia sunnah hukumnya. Jika tidak sejalan dengan sunnah, malah bertolak belakang, maka hukumnya bisa haram, makruh, bisa juga makruh. Contoh, haji kedua, ketiga, nggak ada yang bilang makruh. Nggak ada yang mengatakan itu bid'ah, padahal haji kedua nggak ada perintah Rasul, nggak ada contoh dari Rasul. Ini masuk kategori al-matruk, yang Rasul tidak perintahkan, tapi Rasul juga tidak larang. Tapi di situ ada yang mengisyaratkan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, kerjakan semampu kamu. Artinya termasuk dalam haji. Haji diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul. Kita mampu tiap tahun, ya laksanain aja. Dari sisi hukum. Tapi dari sisi manfaat, ketika ada amalan lain yang lebih manfaat dibanding kita haji, yang pahalanya lebih luas, nilainya lebih jariah, kenapa kita nggak lakukan yang ini? Kenapa kita lebih milih bolak-balik haji? Ini yang dulu ada salah satu ulama hadis kita, Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Ya'qub, beliau menulis buku Haji Panggilan Setan. Jangan salah paham, maksud beliau mereka yang sudah haji, selanjutnya melihat tetangganya kelaparan, masjid mau hancur, kok milih berangkat haji lagi. Kata beliau, ini haji panggilan setan, bukan panggilan Allah. Kalau panggilan Allah, masjid mau roboh, dahulukan daripada haji kedua, ketiga.
Tetangga pada miskin kelaparan, dahulukan daripada haji kedua ketiga. Jadi sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Contoh yang wajib nih, contoh yang wajib. Nggak ada perintah Rasul untuk membukukan Al-Quran. Nggak ada perintah Rasul untuk memberikan harokat syakal di Al-Quran. Tapi ulama menyimpulkan itu termasuk perintah wajib, meskipun nggak ada perintahnya. Kalau dibilang bid'ah, itu bid'ah wajib. Bisa dibayangkan, andaikan Al-Quran Umar bin Khattab tidak usulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk dibukukan, untuk digandakan, bisa dibayangkan seiring wafatnya sahabat-sahabat Nabi yang hafidh Quran, mungkin saat ini Quran sudah nggak ada. Itu contoh bid'ah yang wajib. Nggak tahu saudara kita yang bilang semua bid'ah sesat, haram, mereka menilai pembukaan Quran, pemberian harokat ini masuk kategori apa, saya belum tahu. Mungkin mereka bilang itu bukan bid'ah, terus apa itu? Saya belum tahu istilah yang mereka gunakan itu apa. Bahwa pembukuan Al-Quran itu bid'ah, ini pandangan para sahabat Nabi. Dari mana saya menyimpulkan itu? Ada di Sahih Bukhari, peristiwa ketika Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar Quran dibukukan. Setelah perang Yamamah, banyak sahabat yang hafidh Quran gugur mati syahid. Umar bin Khattab melihat dengan kebeningan hatinya, ini nih bisa bahaya nih. Kalau nggak ada tindakan, sahabat-sahabat yang hafal Quran gugur, Quran hilang. Beliau pun usul kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan, lalu digandakan, dicetak. Jawaban Abu Bakar mengisyaratkan bahwa dalam pandangan Abu Bakar pembukuan Al-Quran bid'ah. Kata beliau, kaifa af'alu ma la yaf'aluhur rasul, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh Rasul. Sekali Umar bin Khattab usul, Abu Bakar tolak karena hal itu tidak dilakukan oleh Rasul. Artinya dalam pandangan Abu Bakar As-Siddiq, pembukaan Al-Quran adalah bid'ah. Tapi Umar nggak putus asa. Beliau tekankan, betul, ini memang bid'ah, tapi ini baik. Sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengakui, Allah buka hatiku untuk bisa menerima usulan Umar bin Khattab. Ini memang bid'ah, tapi ini baik. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menunjuk sahabat yang diakui hafalan Qur'annya paling baik, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, untuk jadi ketua tim pembukuan Al-Quran. Sahabat Zaid ketika ditunjuk nggak langsung terima. Beliau sahabat Zaid punya pandangan seperti pandangan awal Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika ditunjuk, sahabat Zaid menjawab dengan jawaban yang nyaris sama. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Tapi Abu Bakar terus, ini memang betul. Aku pun pada mulanya tidak terima usulan ini, tapi coba pikirkan, ini demi kebaikan umat Islam. Artinya bid'ah itu ada yang dibutuhkan untuk kebaikan umat. Akhirnya Zaid bin Sabit pun menerima penunjukan itu. Mulai dirancang timnya siapa-siapa, bagaimana tindak lanjutnya, sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat belum terwujud Khalifah Umar jadi khalifah. Sampai beliau dibunuh oleh orang masih belum terwujud, baru terwujud di masa Utsman bin Affan. Karena itu mushaf awal disebut mushaf Utsmani, karena bentuk hurufnya bagaimana, Khalifah Utsman yang memutuskan. Jadi dalam agama ada yang diperintahkan Rasul, ada yang dilarang, ada yang Rasul diam, matruk. Untuk yang diam ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Yang tahu siapa? Sudah tentu mereka yang komprehensif keilmuannya.
Tidak setiap orang. Pokoknya yang nggak perintahkan Rasul, nggak dilarang Rasul, nggak dicontohkan Rasul, haram. Nggak seperti itu. Contohnya haji kedua dan selanjutnya nggak ada perintah Rasul, nggak ada contoh Rasul, apa itu haram? Atau contoh lain, hari Jumat jam 9 pagi ada orang kelaparan minta sedekah. Kita kasih sedekah, ngasih sedekah hari Jumat jam 9 pagi, ada contoh nggak dari Rasul? Cari sampai botak nggak akan ketemu hadisnya. Kita mau ngasih sedekah Jumat jam 9, ada contoh nggak dari Rasul? Jangan-jangan ini bid'ah, tunggu dulu Pak, tunggu dulu, cari-cari hadis. Keburu kelaparan dia. Untuk hal-hal seperti itu, yakin setiap kebaikan itu bagian dari perintah Allah. Nggak usah harus tahu dalilnya dulu baru menjalankan, nggak usah. Untuk ibadah mahdoh baru hati-hati. Ibadah mahdoh, ibadah wairu mahdoh, ibadah yang sifatnya umum, sedekah. Nggak usah lihat jam sekian hari ini ada nggak contoh dari Rasul, nggak usah. Terlalu menyempitkan diri, menyusahkan diri. Nah, setiap kebaikan yakin bahwa itu bagian dari perintah Islam. Di An-Nahl ayat 90, tadi kita sholat rakaat pertama, ayat pertama, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil pada siapapun, wal ihsan, dan berbuat baik pada siapapun. Ada binatang, anjing, kelaparan banget, kita kasih makan, nggak usah cari dalilnya boleh apa enggak, itu masuk bagian dari ihsan pada makhluk Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.